Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riza Hamadi atau biasa dipanggil Riza. Mungkin secara lengkap kurikulum kita saya akan disampaikan atau sudah disampaikan oleh panitia. Dan saya kebetulan untuk saat ini mengabdi di Universitas Jenderal Sudirman, mengampu mata kuliah wajib umum pendidikan agama Islam, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi terkait dengan kepenulisan secara umum, terutama penulisan untuk makalah. Sebelumnya bahwa makalah itu berasal dari bahasa Arab makolah, yang artinya adalah perkataan yang dituliskan, sehingga ada aturan-aturan terutama dalam teknis pengutipan pernyataan seseorang dan teknis penulisan tata bahasa yang benar. Itu semua harus diketahui bersama, terutama untuk akademisi, untuk mahasiswa itu harus paham makalah yang ideal itu seperti apa. Dan dalam hal ini atau dalam konteks hari ini, penulisan makalah atau penulisan karya ilmiah itu merupakan salah satu cara untuk kita itu dikenal di masyarakat umum, terutama di dunia. Karena kita bisa belum pernah ke Eropa, tapi artikel kita, tulisan kita jika itu bagus, maka akan lebih dulu bisa sampai di Eropa. Dan era keterbukaan saat ini sangat memungkinkan hal itu terjadi. Untuk itu nanti saya akan memberikan beberapa materi yang akan saya sampaikan melalui rekaman PowerPoint saya. Adapun untuk diskusi mungkin bisa dijalankan setelah saya memberikan materi. Selamat menyaksikan. Ya, kita masuk pada materi urgensi penulisan bagi mahasiswa, teori dan praktik. Saya Muhammad Riza Hamadi. Kebetulan saya hari ini merupakan akademisi atau profesi saya sebagai akademisi atau dosen mata kuliah pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan di UNSUD. Home base saya di Fakultas Biologi UNSUD atau kantor saya di Fakultas Biologi. Kemudian saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Fakultas Biologi dan fakultas-fakultas lainnya. Selain itu, saya juga kebetulan diamanai oleh teman-teman sebagai managing editor jurnal Matan. Nama jurnalnya namanya Matan, Journal of Islam and Muslim Society, jurnal keagamaan Islam milik UNSUD di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UNSUD. Itu aktivitas saya. Kemudian mungkin langsung saja, karena saya juga sudah nama saya atau CV saya juga sudah disampaikan oleh moderator. Saya kira kita masuk ke materi. Nah, ini pendahuluan ya. Penulisan merupakan seni dalam tulis-menulis yang berorientasi pada sebuah karya tulis, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Jadi kepenulisan itu merupakan sesuatu seni dalam tulis-menulis yang berorientasi pada sebuah karya tulis. Karena ada tulis-menulis yang orientasinya bukan sebuah karya tulis. Contoh misalnya status di media sosial. Nah, itu kan menulis ya kalau menulis status ya, tapi itu orientasinya bukan karya tulis, itu hanya sebuah ungkapan, luapan, perasaan yang sifatnya insidental, yang sifatnya autodidak, yang tanpa menggunakan mekanisme penulisan yang semestinya. Nah, ini contoh kepenulisan seperti misalnya esai, bunga rampai atau antologi. Bunga rampai itu kumpulan tulisan-tulisan dari berbagai autor atau penulis ya. Ada istilahnya bunga rampai, antologi, ada namanya book chapter gitu. Tapi prinsipnya sama. Kemudian buku ini juga ada yang buku
ilmiah, ada yang buku non ilmiah seperti kumpulan, yaitu antologi itu bisa dibukukan juga. Yang ilmiah ya yang biasa kita gunakan untuk referensi. Ada yang sifatnya cerpen atau novel yang dibukukan. Tapi yang paling utama harus diketahui bahwa buku yang legal, yang layak dikonsumsi dan layak dibaca adalah buku yang memiliki ISBN atau International Serial Book Number. Jadi kalau buku kok tidak ada ISBN-nya, ini terutama untuk buku-buku yang bukan berbahasa Arab atau bukan kitab klasik. Kalau kitab klasik itu mekanismenya beda lagi. Memang tidak ada istilah ISBN karena itu sudah sejak dulu beredar. Tapi untuk buku-buku yang populer, buku-buku yang digunakan untuk referensi itu harus memiliki International Serial Book Number atau ISBN. Kemudian jurnal ilmiah yang tadi saya sampaikan, saya merupakan managing editor atau wakil redaksi dari jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu ya jurnal atau kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui web atau istilahnya namanya Open Journal System atau JS, yang biasanya dikeluarkan oleh institusi akademik atau kelompok organisasi akademik. Bisa kampus, bisa organisasi profesi dosen, dan lain-lain. Ya, bisa penerbit, gitu. Itu namanya jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini yang sekarang menjadi sebuah referensi wajib karena sifat dari jurnal ilmiah itu sangat cepat dan sangat dinamis perkembangannya. Artinya, misal saya contohkan tulisan atau makalah tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu di jurnal ilmiah itu tahun terbaru itu sudah ada. Kalau buku mungkin kita masih sulit untuk mendapatkan buku-buku terbaru terkait pendidikan karakter. Walaupun ya ada, tapi jurnal ilmiah itu sudah sangat banyak. Artinya perkembangan ilmu pengetahuan atau percepatan ilmu pengetahuan itu dilalui dengan cara literatur jurnal ilmiah. Salah satu yang paling membuat percepatan teknologi dan ilmu pengetahuan itu ya jurnal ilmiah. Kemudian makalah, nah ini yang sering Anda kerjakan mungkin, karena sebagian dosen passionnya itu menggunakan makalah atau membuat makalah atau laporan tugas terstruktur, bisa mereview buku, analisis wacana, analisis video, dan lain-lain. Itu biasanya pelaporannya juga menggunakan format penulisan yang standar. Makalah itu biasa diawali dengan latar belakang, kemudian tujuan. Ya, tujuannya itu secara ideologis ya, secara substantif. Bukan tujuan penulisan makalah ini adalah karena saya diperintahkan dosen, jadi tujuannya nilai, bukan itu. Tapi misal tugas membuat makalah tentang pendidikan misalnya, pendidikan anak usia dini misalnya. Nah, di latar belakang ini kita berbicara tentang pendidikan usia dini. Bisa persepsi kita atau persepsi media, perkembangan beritanya seperti apa, kebijakan seperti apa, bisa. Nah, tujuan di makalah itu menyampaikan bahwa apa yang akan kita paparkan atau apa yang akan kita capai, goal yang ingin kita sampaikan dalam makalah ini, itu namanya tujuan. Tujuan bersama makalah ini adalah untuk menggambarkan bagaimana perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia.